Di pernikahan adik ipar aku dan suamiku ditempatkan sebelah tong sampah. Ini tempat kalian. Dasar miskin bikin malu sak. 5 menit kemudian datang pria duduk di sebelahku yang ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari masih nggak naik sepenuhnya ketika Gita membuka matanya. Seperti biasa, ia bangun lebih cepat dari semua orang di rumah kecil mereka yang berada di ujung gang sempit. Hawa pagi sedikit menusuk kulit, tapi Gita sudah terbiasa. Ia menarik napas panjang sebelum bangkit dari kasurnya yang sudah mulai tipis. Usianya baru 27 tahun. Namun garis lelah di wajahnya seakan menambah umur. Meski begitu, sorot matanya tetap lembut. Gita tipe perempuan yang kalau tersenyum, suasana sekeliling terasa hangat. Namun akhir-akhir ini senyumnya jarang sekali muncul. Terlalu banyak beban di pundaknya. Ia melirik ke samping. Suaminya, Dani, masih tertidur dengan posisi miring membelakanginya. Dani bekerja sebagai teknisi bangunan lepas. Kadang ada proyek, kadang tidak. Beberapa bulan terakhir, pekerjaan sedang sepi, sehingga pendapatan semakin tidak menentu. Gita tahu Dani bukan lelaki jahat. Ia lembut dan penyayang. Tetapi masalah terbesar Dani adalah, ia terlalu takut terhadap keluarganya sendiri. Dani tidak pernah berani melawan, apalagi membela Gita. Bagi Dani, menjaga ketenangan keluarga lebih penting daripada membela harga diri istrinya. Inilah yang sering membuat Gita diam-diam menangis di kamar mandi ketika semua sudah tertidur. "Git, kamu sudah bangun?" Suara serak Dani memecah keheningan. "Iya, Mas," jawabnya pelan sambil merapikan selimut. Dani bangun dan duduk di tepi kasur, memegang kepalanya. "Kayaknya aku harus cari proyek lagi hari ini. Kalau nggak dapat, kita, ya kamu tahu sendiri." Gita mengangguk sambil tersenyum menenangkan, meski hatinya sesak. "Nggak apa-apa, Mas. Yang penting dicoba lagi." Dani menatap wajah istrinya lama-lama. "Aku jadi makin nggak enak sama kamu. Kamu yang selalu mikirin semua." Gita hanya menggeleng. "Namanya juga rumah tangga. Mas, kita jalanin bareng-bareng." Namun kalimat itu hanya menutupi apa yang sebenarnya ia rasakan. Setiap bulan, Gita memutar otak untuk membayar kos, listrik, dan kebutuhan sehari-hari. Ia bekerja serabutan, menjahit, menerima orderan kue, kadang membantu warung tetangga. Tapi penghasilannya selalu habis untuk kebutuhan mendesak. Dan yang membuat hidup semakin berat adalah keluarga Dani. Mertua dan adik iparnya, Ayu, selalu meremehkannya. Mereka menganggap Gita tidak pantas menikah dengan Dani, hanya karena ia berasal dari keluarga sederhana. Sekitar pukul 8 pagi, Gita dan Dani berangkat menuju rumah mertua. Seperti biasa, Ayu, adik Dani, meminta mereka datang untuk membantu persiapan pernikahannya. Ayu akan menikah dengan pria kaya, dan sejak itu, sikapnya semakin tinggi hati. Rumah mertua berada di ujung jalan utama. Rumah cukup besar dan selalu ramai. Begitu masuk halaman, Ayu sudah menunggu dengan tangan terlipat di dada, wajahnya kesal. "Lama banget sih kalian. Orang lain kalau disuruh bantu datangnya cepat. Giliran kalian, selalu telat." Omel Ayu tanpa memberi kesempatan Gita untuk bicara. "Kita tadi nunggu angkot." "Yuh," ujar Dani hati-hati. Ayu mencibir. "Ya ampun, naik angkot lagi? Ini keluarga besar mau bikin acara penting. Tapi kalian masuknya pakai seragam kemiskinan." Gita menunduk. Dani mengepalkan tangan, namun tetap diam. Dari ruang tengah, terdengar suara mertua, Bu Rani. "Ayu, biarin aja. Mereka memang bisanya bikin malu, nggak usah dipaksa bagus." Ayu tertawa kecil. "Iya, Bu." Gita memilih menunduk sambil menahan diri. Ia sudah hafal betul cara bicara mertua dan adik iparnya. Mereka selalu merasa berada di atas. Semua yang berkaitan dengan uang menjadi ukuran harga diri bagi mereka. "Gita, sini kamu," panggil Bu Rani. "Bantu bersihin halaman belakang. Kotor banget. Masa calon keluarga mempelai laki-laki mau lihat halaman kayak tempat sampah?" Gita mengangguk. "Baik, Bu. Dan jangan pakai baju baru itu.
Kamu simpan aja. Pakai baju lama. Jangan bikin malu keluarga, tambah Burani. Gita tertegun, namun tetap mengangguk. Ia mencopot cardigan barunya dan meletakkannya di kursi. Ayu tersenyum puas melihatnya. Siang hari, Gita menyapu halaman belakang sambil menata kursi tambahan untuk persiapan acara nanti. Cuaca panas membuat tubuhnya berkeringat. Tapi ia tetap bekerja telaten. Tiba-tiba ia berhenti ketika melihat tong sampah besar di pojok halaman yang seolah sengaja disorongkan dekat kursi tempat ia bekerja. Ayu muncul sambil membawa 2 kotak parsel. Git, kamu taruh kursi tambahan dekat tong sampah itu ya? Biar gampang dibersihin. Gita menatapnya bingung. Tapi itu tempat sampah. Yuh. Ayu menjawab sambil menaikkan alis. Ya makanya cocok. Kamu kan biasa sama tempat itu. Ucapannya menampar hati Gita seperti cambuk. Dani muncul membawa paku dan palu. Wajahnya kusut setelah mendengar kalimat itu. Namun ketika Ayu berlalu, Dani hanya mengusap pelan bahu Gita. Maaf ya, Git. Aku nggak bisa apa-apa. Gita tersenyum tipis. Meski hatinya terasa seperti dirobek. Tuhan selalu lihat. Mas, katanya lirih. Aku yakin suatu hari semua ini ada balasannya. Namun di antara rasa sakit itu, ada satu hal yang tidak ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Dani. Gita pernah menolong seseorang yang sangat penting. Seseorang yang tanpa ia sadari, akan mengubah hidupnya. Dan waktu itu hampir tiba. Suasana rumah mertua hari itu jauh lebih ramai dari biasanya. Dekorasi mulai dipasang sejak pagi. Bunga segar menumpuk di teras, kursi-kursi tambahan disusun di halaman, dan suara orang mondar-mandir membuat ruangan penuh dengan hiruk-pikuk yang melelahkan. Semua ini tentu saja dilakukan untuk mempersiapkan acara besar. Pernikahan Ayu, adik ipar Gita. Di tengah keramaian itu, Gita hanya berdiri di sudut dapur sambil menyalakan kompor untuk merebus air. Tangannya sibuk, tapi pikirannya melayang-layang. Ia sudah sering membantu di rumah mertua. Namun kali ini rasanya berbeda. Ada tekanan yang tidak biasa, lebih besar, lebih menyesakan, seolah seluruh keluarga Dani sedang berlomba-lomba menunjukkan bahwa Gita bukan bagian penting dari mereka. Ayu, yang sejak pagi berdandan seperti akan syuting iklan kecantikan, muncul sambil membawa daftar catatan di tangan. Git, kamu bantu di dapur, ya. Pastikan semua minuman buat panitia siap. Dan tolong jangan bikin berantakan. Gita mengangguk. Baik, yuk. Namun Ayu masih belum selesai. Oh iya, nanti kamu tolong bersihin ruang tamu juga. Banyak debu. Aku nggak mau keluarga calon suamiku lihat rumah berantakan karena, ya kamu tahulah. Gita tahu maksudnya. Karena Gita dianggap satu-satunya sumber kekacauan di rumah ini. Padahal Gita selalu mengerjakan semua dengan rapi. Dani yang baru datang dari membeli bahan bangunan untuk dekor membantu mendekat. Yuk, jangan semua disuruh ke Gita. Biarkan dia istirahat sebentar. Ayu langsung memutar bola mata. Mas, jangan lebay. Gita itu masih kuat. Lagi pula, dia kan gak kerja tetap. Masa nggak bantu? Kamu juga jangan manja-manjain istri deh. Dia jadi makin malas. Gita memandang Dani dengan tatapan meminta agar masalah tidak melebar. Dani akhirnya hanya menunduk. Ya sudah, Git, kamu bantu dulu, ya? Ayu mendengus puas dan pergi lagi sambil mengangkat dagu tinggi. Kedatangan vendornya dekorasi pernikahan semakin membuat suasana kacau. Orang-orang mengangkut bunga besar, karpet merah digelar, dan backdrop foto dipasang di ruang tamu. Ketika panitia meminta lokasi mana yang akan dipakai untuk keluarga inti, Ayu berkata lantang. Meja depan untuk keluarga calon suami. Yang dekat pintu masuk untuk keluarga kita. Kalau Gita dan Dani, taruh di area samping aja. Jangan di tengah, ya. Area samping yang mana, Mbak? Tanya salah satu panitia. Ayu menunjuk ruang dekat jendela, dekat dengan tong sampah besar yang sengaja dipindahkan ke dalam karena halaman sedang dipakai untuk dekorasi. Di situ aja. Gita yang mendengar itu langsung menunduk. Panitia tampak ragu. Tapi itu dekat tong. Aku bilang di situ. Ayu mengeraskan nada suaranya. Kan bukan tamu penting. Masih dengan wajah patuh, panitia mengangguk. Dani terdiam lama. Ia ingin protes. Tapi ketika melihat tatapan tajam ibunya,
Nyalinya ciut. Dani terjebak antara ingin membela istrinya atau tetap menjaga keharmonisan keluarga yang selama ini ia prioritaskan. Siang menjelang, panitia catering datang. Suara panci bersahut-sahutan, aroma bawang goreng dan bumbu pecel merebak. Gita sibuk membantu menyortir piring dan gelas. Sementara Ayu duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. "Git, tadi kamu taruh garnisnya kebalik. Aku sampai malu lihatnya," kata Ayu tiba-tiba. Padahal garnis itu ditata oleh panitia, bukan oleh Gita. Gita tidak membantah. Ia hanya mengangguk dan memperbaiki garnis yang sebenarnya sudah rapi. "Ini sudah benar, Yu?" Ayu menatapnya dari atas ke bawah. "Ya ampun, kamu itu kalau kerja jangan kayak orang bingung. Coba lebih cepat, jangan bikin panik orang." Gita menelan ludah, bibirnya bergetar, namun ia tetap melanjutkan tugasnya. Di sisi lain ruangan, Bu Rani berdiri sambil membicarakan Gita dengan beberapa tetangga. "Itu menantu saya, Bu. Kerjaannya sih rajin, tapi nggak ada kelas," katanya sambil tertawa kecil. Tetangga mengangguk setengah simpati, tetapi Gita tahu mereka juga sering ikut meremehkannya. "Kasihan Mas Dani, dapat istri begini. Pantes hidupnya pas-pasan," tambah Bu Rani. Gita mendengar setiap kata itu sambil menahan napas panjang. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dari belakang. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menata hatinya yang perlahan mulai remuk. Sore hari, Gita membantu memindahkan kotak-kotak parsel ke ruang keluarga. Tangan dan punggungnya pegal, tapi ia bertahan. Setiap kali Ayu lewat, selalu ada komentar. "Jangan jatuhin ya. Harganya mahal. Kalau rusak, kamu nggak bakal bisa ganti. Git, kamu jangan sentuh parsel yang premium. Takutnya lecet. Git, kamu pakai sarung tangan aja deh. Tangan kamu kasar." Setiap perkataan itu adalah duri kecil. Tapi duri yang menumpuk perlahan-lahan membuat hati Gita penuh luka. Ketika Gita meletakkan kotak terakhir, Ayu memanggilnya lagi. "Git, sini. Aku mau tanya sesuatu." Gita mendekat. "Kemarin waktu family meeting sama keluarga Andra, kamu kenapa nggak ikut? Kamu malu ya? Atau takut mereka jijik?" Gita menjawab lembut, "Aku kemarin kerja, Yu. Lagi pula, itu acara keluarga inti. Aku." "Alasan?" Ayu menyela. "Udah jelas kamu itu minder. Makanya diam aja. Biar aku yang urus semuanya. Kamu nggak usah ikut campur." Gita menunduk. "Maaf kalau aku kurang membantu." Ayu mendekat lebih dekat dan berbisik sinis. "Gita, tolong ya, di acara besok kamu jangan sok tampil. Jangan sampai kamu mengundang perhatian keluarga Andra. Kamu itu cuma menantu kelas bawah." Gita meremas ujung bajunya. "Aku nggak mau bikin malu siapapun, Yu." Ayu tersenyum puas. "Bagus. Ingat itu." Malam tiba, rumah mertua semakin ramai. Namun hati Gita begitu sepi dan dingin. Pada saat itulah, sebuah ingatan lama muncul, membuat perasaannya semakin kacau. Ia teringat lelaki yang pernah ia tolong dulu. Lelaki yang entah kenapa terasa familiar dengan nama Andra, calon suami Ayu. Gita mencoba mengusir pikiran itu. Pasti hanya kebetulan. Dunia ini tidak sesempit itu. Tapi dada Gita terasa berdebar aneh. Seolah firasat buruk mulai menyusup. Ia menatap kursi-kursi yang disusun dekat tong sampah besar, tempat di mana ia dan Dani diarahkan untuk duduk besok. Di sana, di tempat yang bahkan tidak pantas untuk piring kotor. Dan Gita mulai sadar, benih konflik baru saja tumbuh, dan pernikahan itu akan menjadi titik balik hidupnya. Hujan rintik-rintik turun sejak pagi, membuat udara terasa lembab dan dingin. Gita berjalan sendirian ke pasar untuk membeli beberapa bahan yang diminta mertua. Sementara Dani sedang membantu memasang tenda bersama para tetangga di halaman. Meskipun tubuh Gita masih pegal karena bekerja seharian kemarin, ia tetap melangkah tanpa mengeluh. Pasar pagi itu ramai, tapi langkah Gita terasa berat. Entah karena capek atau karena hatinya masih menyimpan luka dari perlakuan Ayu dan Bu Rani. Namun hari itu, di tengah keramaian pasar yang basah, sebuah memori masa lalu kembali muncul begitu kuat, seolah baru terjadi kemarin. Sebuah kejadian yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Sebuah kejadian yang bahkan Dani tidak pernah tahu.
Dan kejadian itu melibatkan seseorang yang sangat penting. Seseorang yang nyatanya akan muncul dalam hidupnya lagi, lebih cepat dari yang ia kira. Beberapa tahun lalu, sebelum menikah dengan Dani, Gita bekerja sebagai penjaga toko buku kecil di pusat kota. Toko itu tidak besar, namun cukup ramai karena letaknya strategis. Hari-hari Gita di sana cukup tenang. Ia menyukai pekerjaannya. Membaca buku-buku yang tersusun rapi membuat hatinya selalu hangat. Suatu malam, saat lampu toko sudah diredupkan dan Gita bersiap menutup pintu, ia mendengar suara gaduh dari luar. Suara langkah tergesa, disertai makian samar. Gita membuka sedikit pintu untuk melihat apa yang terjadi. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang, seorang pria muda berlari tertatih-tatih sambil memegang dadanya. Wajahnya pucat, napasnya memburu, dan bajunya berlumur debu. Di balik tubuhnya, terlihat beberapa orang mengejarnya. "Cepat cari. Dia nggak mungkin jauh," teriak salah satu dari mereka. Gita mematung. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu tidak seharusnya ikut campur urusan orang. Tapi tatapan pria yang hampir tumbang itu membuat tubuhnya bergerak tanpa pikir panjang. Pria itu terpeleset dan jatuh tepat di depan toko. Gita dengan cepat menariknya masuk dan mengunci pintu. "Duduk, duduk sini," bisik Gita cepat sambil membantu pria itu yang terlihat hampir pingsan. Terima kasih." Suara pria itu lemah, hampir tak terdengar. Gita mengintip dari balik tirai. Para pengejar melewati toko tanpa menyadari keberadaan pria itu. Hujan semakin lebat, suara langkah mereka perlahan memudar. Pria itu menunduk, mencoba mengatur napas. Dari dekat, Gita bisa melihat wajahnya. Tampan, dengan garis wajah tegas, namun kini dipenuhi luka dan lebam. Pria itu jelas bukan orang sembarangan. Caranya bicara, cara ia membawa diri, dan kualitas pakaian yang ia kenakan, semuanya menunjukkan bahwa ia berasal dari lingkungan terpandang. "Apa mereka sudah pergi?" tanya pria itu pelan. Gita mengangguk. "Sudah. Anda aman." Pria itu tersenyum tipis, meskipun tampak kesakitan. "Nama saya Andra." Gita tersentak kecil. Nama itu, nama yang belakangan sering disebut Ayu. Andra, calon suaminya. Tapi, waktu itu dia berbeda. Gumamnya pada dirinya sendiri di masa kini, saat memasukkan sayur ke kantong belanja. Ingatan itu belum selesai. Saat itu, di malam hujan beberapa tahun lalu, Andra menatap Gita dengan pandangan penuh syukur. Saya sedang dalam masalah," katanya perlahan. "Tapi kamu tetap menolong saya tanpa bertanya." Gita hanya tersenyum sopan. "Saya nggak tega lihat orang terluka. Dan saya rasa Anda bukan orang jahat." Andra tertawa kecil meski menahan sakit. "Kamu aneh. Orang lain mungkin sudah lapor polisi, atau malah menjauh." Gita tidak menjawab. Ia mengambil kotak P3K dari bawah meja dan mulai membersihkan lukanya. Tangan Gita lembut, gerakannya hati-hati. Andra mengamati wajah Gita lama-lama. "Kamu baik sekali," katanya lirih. "Terlalu baik." Gita tersipu malu. "Saya cuma bantu sebisanya." Ada jeda sunyi beberapa detik. "Anda mau saya hubungi keluarga?" tanya Gita. Andra menggeleng cepat. "Jangan. Saya hanya perlu istirahat sebentar. Masalah ini rumit." Gita tidak memaksa. Ia tahu setiap orang punya rahasia masing-masing. Setelah beberapa jam berlindung di toko, Andra akhirnya berdiri dengan sedikit lebih kuat. Sebelum pergi, ia sempat menatap Gita dengan mata yang sulit dijelaskan. Mata yang menyimpan rasa terima kasih sekaligus kekaguman. "Kalau suatu hari kita bertemu lagi, saya ingin membalas kebaikan kamu." Gita tersenyum kecil. "Nggak usah dipikirkan. Yang penting Anda selamat." Namun Andra menggeleng sekali lagi. "Tidak. Saya tidak pernah lupa orang-orang yang nolong saya." Itulah perjumpaan mereka. Dan itu juga terakhir kalinya Gita melihatnya. Atau, begitulah ia kira. Kini, beberapa tahun kemudian, nama itu kembali muncul. Andra, calon suami Ayu. Pria kaya yang kabarnya berasal dari keluarga terpandang. Pria yang Ayu banggakan setinggi langit. Gita tidak yakin apakah pria itu adalah Andra yang pernah ia tolong dulu. Dunia memang sempit, tapi tidak sesempit itu, kan?
Namun ketika Gita berdiri di depan toko emas tempat Ayu meminta tolong mengambil pesanan, ia melihat refleksi dirinya di kaca depan. Wajahnya tampak muram, penuh keraguan. Apa benar dia orang yang sama? Gumam Gita dalam hati. Pertanyaan itu terus menghantuinya. Dan entah mengapa, dadanya berdebar lebih cepat setiap kali mendengar nama itu. Seolah takdir sedang menariknya kembali ke masa lalu. Seolah ada sesuatu besar yang menunggunya. Sesuatu yang akan meledak di hari pernikahan adik iparnya. Pagi itu, halaman rumah keluarga besar Ilham sudah dipenuhi hiruk-pikuk tamu. Tenda putih dengan hiasan bunga-bunga pastel berdiri megah, musik organ tunggal mengalun pelan, dan semua orang tampak sibuk menyambut pesta pernikahan Ayu. Bagi keluarga Ilham, hari itu adalah hari yang dianggap paling membanggakan. Setidaknya, begitu yang mereka tunjukkan ke semua orang. Namun bagi Gita, langkahnya terasa berat sejak turun dari motor ojek yang mengantarnya. Mengenakan kebaya sederhana warna hijau sage yang sudah ia pakai berkali-kali, ia berjalan perlahan sambil menggandeng tangan putrinya, Nadine. Anak kecil itu tampak polos dan senyum-senyum melihat ramai orang. Gita berusaha memaksakan senyum meski hatinya sesak. Sementara itu, Ilham sudah lebih dulu berada di area keluarga besar. Raut wajahnya tidak menunjukkan kehangatan sedikit pun ketika melihat istrinya mendekat. Gita, kamu kok lama sekali? Ini acara keluarga besar, bukan acara arisan RT. Suara seorang perempuan terdengar tajam. Ternyata itu ibu mertua Gita, Bu Ratna. Tatapannya langsung menyapu dari atas ke bawah, menilai, mengkritik, dan jelas-jelas merendahkan. Kebayanya, itu lagi. Bu Ratna mengerutkan dahi kuat-kuat. Aduh, Gita, kamu itu istri dari keluarga terhormat. Masa bajunya gitu-gitu terus? Nggak malu apa sama tamu? Beberapa sepupu Ilham mulai menoleh, sebagian menutup mulut sambil berbisik-bisik. Gita menunduk. Maaf, Bu. Saya. Udah, nggak usah alasan. Kalau nggak mampu bilang aja. Perkataan itu menusuk tepat di dadanya. Ilham hanya berdiri melihat, tidak membela sedikit pun. Bahkan ia melirik istrinya dengan pandangan meremehkan, seakan masalah ini merupakan aib yang ia sendiri lelah menutupi. Di tengah keramaian, Ayu sang mempelai perempuan muncul. Sangat cantik dalam gaun pengantin modern. Dan sangat puas melihat Gita direndahkan di depan umum. Kak Gita, Ayu mendekat pura-pura ramah. Kakak nggak bawa tas yang lebih bagus? Itu seperti tas belanjaan minimarket. Sekelompok tamu tertawa kecil. Gita menggenggam tas kecil murahnya lebih erat. Maaf, ini saja yang saya punya. Ayu tersenyum tipis. Sinis. Nggak apa-apa kok, Kak. Toh orang-orang juga udah tahu. Ya begitulah kakak. Gita merasa wajahnya panas. Penghinaan datang dari berbagai arah seolah-olah semua orang sudah menunggu momen untuk merendahkannya. Namun puncak penghinaan belum datang, sampai seseorang memanggil keras. Ilham, kemari dulu. Calon partner bisnis Om Raka ingin kenalan. Ilham berjalan cepat, meninggalkan Gita tanpa menoleh. Ia jelas lebih bangga dilihat bersama keluarganya daripada bersama istrinya. Ketika Gita mencoba masuk ke dalam tenda, panitia dan penerima tamu yang merupakan sepupu-sepupu Ilham tiba-tiba menghadangnya. Kak, maaf ya, meja keluarga inti di dalam. Tapi, tempat kakak di sana. Ia menunjuk kursi paling belakang dekat kolong tenda, di area panas dan berdebu. Tapi, saya kan istri Ilham, Gita berkata pelan. Iya, tapi ibu bilang kakak duduknya di belakang aja. Biar tamu penting gak salah kira. Jawab sepupunya santai, tanpa empati. Beberapa tamu di sekitar memperhatikan, ada yang menggeleng, ada yang tersenyum mengejek. Kasihan banget, istri siapa sih itu? Pantas aja, lihat bajunya. Ilham dapat istri begituan? Kirain lebih wah. Bisikan-bisikan menusuk telinganya seperti duri. Nadine menarik kebaya ibunya. Mama, kita duduk di belakangnya. Gita tersenyum kecil menahan tangis. Iya, sayang, di mana saja nggak apa-apa. Ia berjalan ke kursi paling sudut, menahan semua rasa sakit sendirian. Tapi tidak ada yang tahu, bahwa sebentar lagi keadaan akan berbalik jauh lebih besar dari yang siapapun bayangkan. Untuk saat ini, penghinaan itu menjadi bara di dada Gita. Bara yang kelak menyulut kobaran balas dendam paling elegan yang pernah dilihat oleh keluarga itu.
Musik pesta yang semula terdengar meriah kini terasa seperti gema menyakitkan di telinga Gita. Setiap tawa tamu, setiap jepretan kamera, setiap langkah para keluarga Ilham yang sibuk mondar-mandir membuatnya merasa semakin kecil, seolah keberadaannya tidak diinginkan. Nadine duduk di pangkuannya, memainkan pita kecil di gaun sederhana yang ia kenakan. Bahkan baju anaknya saja pernah dijahit ulang oleh Gita agar tetap layak dipakai. Gita berusaha tersenyum untuk putrinya, tetapi hatinya remuk. Dari kejauhan, Ilham melirik ke arah tempat duduk belakang di mana Gita duduk. Bukannya menghampiri, ia justru mendekat ke grup keluarga besar yang sedang membahas tamu penting yang datang. Ilham, panggil sepupunya. Istrimu kok duduk di situ? Kira-kira tamu bakal mikir dia bukan bagian keluarga. Loh? Ilham hanya mengangkat bahu. Ya biarin. Orang, ya kalian tahu sendiri gimana dia. Ucapannya membuat beberapa sepupu tertawa meremehkan. Gita mendengar itu. Ia menggigit bibir, menunduk, berpura-pura fokus pada rambut Nadine agar tidak terlihat bahwa matanya memerah. Tak lama kemudian, panitia dekorasi, yang ternyata adalah sahabat dekat Ayu, datang menghampiri Gita dengan wajah ketus. Kak, maaf ya, kursi di belakang ini mau dipakai buat tempat sewa dekor foto. Bisa geser ke sana? Ia menunjuk sudut lebih jauh, nyaris dekat gudang catering. Gita terperangah. Tapi saya sudah duduk dari tadi. Ini kursi keluarga, bukan? Panitia itu terkekeh sinis. Keluarga? Kakak lucu ya? Ini acara keluarga inti. Kakak cuma, ya, menantu numpang. Jadi tolong jangan ribet. Nadine memeluk lengan ibunya karena merasakan perubahan emosi itu. Bilang sama Ilham. Gita mencoba menahan nada suaranya. Saya harus duduk di mana? Oh gampang. Sahabat Ayu itu menunjuk kasar ke kursi plastik lusuh di dekat tempat cuci piring catering. Di sana. Itu tempat kalian. Kalimat itu menusuk jantung Gita. Ini tempat kalian. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Mempermalukan dirinya, memperkecil dirinya, menampar semua harga diri yang tersisa. Beberapa tamu yang melihat mulai berbisik-bisik. Kok disuruh pindah? Istrinya Ilham ternyata gitu. Ya? Kayaknya keluarganya nggak suka banget sama dia. Gita menggendong Nadine dan berdiri dalam diam. Langkahnya gemetar, napasnya pendek, namun ia tetap berjalan ke arah kursi yang sengaja ditempatkan jauh dari tenda utama, seolah ia hanyalah orang asing di acara keluarga sendiri. Sesampainya di kursi itu, Nadine menatap ibunya. Mama, kita salah, ya? Mama jahat? Kenapa kita jauh dari semua orang? Pertanyaan itu menghancurkan Gita lebih dari penghinaan siapapun. Ia memeluk putrinya erat-erat. Suaranya bergetar. Enggak, sayang. Mama enggak jahat. Kita cuma lagi diuji. Air matanya jatuh, tanpa bisa ia tahan lagi. Sementara itu, dari arah panggung utama, Ayu melihat kejadian itu dan tersenyum puas. Senyum seorang wanita yang merasa menang atas seseorang yang tidak pernah bersaing dengannya. Bu Ratna juga tersenyum kecil sambil menyesap minuman. Bagus. Biar dia tahu diri. Menantu miskin memang tempatnya di belakang. Ilham, orang yang seharusnya melindungi Gita, tidak menoleh sedikit pun. Tidak ada yang tahu bahwa momen inilah titik terendah Gita. Momen ketika seluruh martabatnya diinjak-injak di hadapan puluhan tamu. Titik ketika Tuhan seakan membiarkan semuanya hancur. Hanya agar sesuatu yang jauh lebih besar bisa lahir. Di kursi kecil dekat tempat cuci piring itu, seorang perempuan patah berjanji dalam hati. Jika hari ini aku dipermalukan di depan semua orang, suatu hari nanti, akulah yang akan membuat mereka menunduk di hadapanku. Suasana di sekitar kursi plastik lusuh itu semakin sepi. Para tamu sibuk di tenda utama, sementara Gita duduk terpaku, masih mencoba menenangkan dirinya. Nadine mulai tertidur di pangkuannya, kelelahan setelah menangis melihat ibunya dihina. Gita menyeka air mata perlahan. Ia berusaha mengatur napas, namun hatinya terasa sesak, terlalu sesak. Sampai segininya mereka memperlakukan aku. Ia menunduk dalam, menatap lantai, tidak berani mengangkat muka karena takut menemukan tatapan iba dari orang-orang. Beberapa kali tamu lewat sambil melihatnya heran. Ada yang kasihan, tapi tidak ada satupun yang berani mendekat. Reputasi keluarga Ilham cukup kuat, dan tak ada yang mau terlibat.
Gita mencoba merapikan gaunnya yang lusuh dan kusut. Ia tetap berusaha terlihat pantas, walaupun dunia seakan memaksanya untuk merasa tidak berharga. Tiba-tiba, derap langkah pelan terdengar mendekat dari arah pintu masuk. Tidak ada musik, tidak ada suara riuh, hanya langkah tenang namun mantap. Seorang pria tinggi dengan jas gelap elegan melangkah masuk ke area belakang tempat Gita duduk. Pria itu tidak terlihat seperti tamu biasa. Wibawanya kuat, penampilannya rapi, dan caranya berjalan menunjukkan ia bukan orang sembarangan. Beberapa pegawai catering langsung bisik-bisik. Itu siapa? Kayaknya tamu penting deh. Lihat jasnya. Mahal banget. Tapi kok ke belakang sini? Salah jalan kali? Gita tidak menoleh. Ia terlalu hancur untuk peduli. Pria tersebut berhenti tepat di samping Gita. Menatap kursi kosong di sebelahnya. Lalu, duduk. Tanpa ragu sedikit pun. Gita terkejut. Ia mendongak cepat. Refleks, air mata yang belum kering membuat penglihatannya sedikit kabur, tapi cukup jelas untuk melihat wajah pria itu. Wajahnya tegas, karismatik, dengan tatapan tajam namun tenang. Ada sesuatu yang familiar, tetapi Gita tidak bisa langsung mengingat. Pria itu menatap Gita sebentar, lalu tersenyum hangat, senyum yang membuat Gita bingung dan gugup. Saya boleh duduk di sini, kan? Gita mengangguk ragu. Iya, silakan. Pria itu memperhatikan kursi lusuh dan lingkungan di sekitarnya, lalu menarik napas pendek. Tempatmu sangat tidak layak untuk orang sepertimu. Gita kaget. Maksudnya? Saya lihat dari tadi. Kamu bukan bagian dari sampah yang mereka tempatkan di sini. Ada nada kemarahan terpendam di suaranya. Bukan kepada Gita, tetapi kepada cara keluarga itu memperlakukannya. Gita menunduk lagi. Saya cuma mengikuti arahan mereka. Pria itu menggeleng perlahan. Kamu terlalu baik, itu masalahnya. Gita terdiam. Ada sesuatu dalam suara pria itu. Tenang, dewasa, seperti seseorang yang sudah pernah menghadapi banyak luka di hidupnya. Dari kejauhan, seorang tamu melihat dan langsung lari menuju tenda utama. Dalam hitungan detik, bisik-bisik mulai menyebar. Ada pria penting duduk sama istri Ilham. Siapa itu? Kok kayaknya kenal Ayu? Jangan-jangan, tamu VIP dari pihak laki-laki. Kenapa duduknya di belakang, bukan di deretan keluarga? Ayu yang sedang bersiap foto prewedding di panggung langsung menoleh dengan wajah sebal saat mendengar laporan itu. Apa? Siapa yang duduk sama Gita? Bu Ratna ikut kesal. Astaga, perempuan itu benar-benar cari masalah. Mereka tidak tahu, pria itu bukan seorang tamu biasa. Dan bukan pula orang yang bisa diremehkan. Kembali ke sudut belakang, pria itu memperhatikan Gita dengan tatapan lembut yang anehnya, membuat Gita merasa aman untuk pertama kalinya hari itu. Kalau boleh tahu, ujarnya pelan, kamu Gita, kan? Gita membeku. Bagaimana dia tahu namanya? Iya, tapi, maaf, kita pernah kenal sebelumnya. Pria itu menatap jauh ke depan, seperti sedang mengingat sesuatu. Kita belum resmi berkenalan. Tapi, kamu pernah membantu seseorang yang sangat berarti bagi saya. Ia menoleh ke Gita. Dan hari ini, sudah waktunya saya membalas itu. Dada Gita terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena firasat bahwa pria ini bukan sembarangan. Sebelum Gita sempat bertanya lebih jauh, seorang panitia mendekat tergesa-gesa, wajahnya panik. Pak, maaf sekali. Kenapa Bapak duduk di sini? Kursi Bapak seharusnya di depan. Ini bukan area untuk tamu penting. Pria itu menatapnya dingin. Justru itu, ujarnya datar. Saya duduk di sini karena orang yang lebih penting bagi saya. Kalian buang ke tempat seperti ini. Panitia itu membeku seketika. Wajahnya memucat. Di saat yang sama, beberapa orang mulai mengenali sosok pria itu. Dan satu persatu, ekspresi panik menjalar. Karena pria misterius yang duduk di sebelah Gita, bukan hanya tamu penting. Ia adalah orang yang akan mengguncang seluruh acara pernikahan itu. Dan dalam beberapa menit, identitasnya akan membuat wajah Ayu memucat seperti mayat. Bisik-bisik dari tamu semakin ramai. Beberapa panitia mulai mondar-mandir gelisah,
menatap pria misterius yang duduk di samping Gita seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Sementara Gita hanya duduk terpaku, masih memeluk Nadine yang tertidur. Hatinya campur aduk, heran, bingung, takut, tapi untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak merasa sendirian. Pria itu tetap duduk tenang, seperti sudah memutuskan bahwa tempat itu adalah tempat yang seharusnya ia duduki. Bukan tenda VIP, bukan kursi kehormatan. Di samping Gita, di tempat yang dibuang. Tak lama kemudian, kericuhan kecil terjadi di sisi panggung. Ayu, sang pengantin perempuan, melangkah cepat dengan gaun mewahnya, wajahnya memerah antara kesal dan panik. Ia diikuti Bu Ratna dan beberapa panitia keluarga. "Apa maksudnya ini?" teriak Ayu pelan pada panitia. "Kenapa tamu penting duduk sama Gita? Nanti keluarga pihak laki-laki salah sangka." Panitia itu gemetar. Saya sudah bilang untuk pindah, Bu, tapi... Kalau perlu tarik dia paksa, bentak Bu Ratna. Namun sebelum mereka bergerak lebih jauh, salah satu tamu laki-laki bersetelan jas mendekat dan berbisik terburu-buru kepada Ayu. "Yeyu, kamu sadar siapa orang itu?" Ayu tampak kesal. "Ya tamu undangan kan? Terus kenapa?" "Tamu undangan?" Tamu laki-laki itu hampir tercekik. Itu kakak kandung mempelai laki-laki. Pengusaha sukses. Yang biayain separuh pesta ini. Ayu membeku. Bu Ratna membeku. Beberapa panitia langsung pucat. "Ah, apa?" Ayu sampai terduduk setengah pingsan. Dan dia baru pulang dari luar negeri. Katanya jarang sekali datang ke acara keluarga. Tapi sekarang dia ada di sini. Suara tamu itu menurun drastis. Dan dia memilih duduk dengan Gita. Dunia Ayu seolah runtuh. Gita yang duduk di belakang hanya bisa melihat keributan dari kejauhan tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya memperhatikan gerak-gerik Ayu dan keluarga yang tampak panik. Gita menoleh perlahan kepada pria di sampingnya. "Maaf, sepertinya karena Bapak duduk di sini, mereka jadi heran." Pria itu tersenyum tipis. "Biarkan saja. Mereka memang perlu sedikit pelajaran tentang sopan santun." Gita semakin bingung. Anda, sebenarnya siapa?" Pria itu akhirnya meletakkan kedua tangannya di pangkuan, tegak, memberi isyarat bahwa ia siap memperkenalkan diri secara resmi. "Nampaknya sudah saatnya semua orang tahu," katanya pelan namun tegas. Ia berdiri. Dan dalam sekejap, hingga Gita ikut terperanjat, beberapa tamu VIP berdatangan dari depan, langsung mendekat dengan wajah terkejut dan sedikit ketakutan. "Pak Ardan?" "Astaga, Pak, kenapa Bapak ada di belakang?" Ini tempat untuk sampah?" potong Ardan dengan tatapan tajam. Semua orang di sekitarnya langsung terdiam. Ardan menarik napas dalam. Lalu menatap Gita dengan cara yang membuat semua orang tidak berkedip. "Saya Ardan Pratama." Suaranya menggetarkan ruangan kecil itu. Saudara kandung mempelai laki-laki. Suasana langsung membeku. "Dan," lanjut Ardan, "orang yang pernah diselamatkan bisnisnya oleh wanita ini." Semua mata otomatis beralih kepada Gita. Gita menatap Ardan lihai, tidak memahami apapun dari pernyataan itu. Ayu hampir pingsan. Bu Ratna ternganga begitu lebar hingga suaranya hilang. Ardan menatap Gita lembut. "Kamu tidak ingat, ya?" Gita menggeleng pelan, bingung. Beberapa tahun lalu, ada perusahaan kecil yang hampir bangkrut karena kesalahan administrasi dan kecurangan partner. Ardan melanjutkan, suaranya lebih lembut namun membawa bobot besar. Salah satu karyawan freelance yang membantu membereskan laporan, menyelamatkan ribuan karyawan agar tidak di-PHK. Ia tersenyum penuh rasa hormat. "Itu kamu, Gita." Gita terperanjat. "Waktu itu kamu tidak tahu siapa pemilik perusahaan itu, karena semua transaksi dilakukan lewat pihak manajemen. Tapi aku ingat namamu. Aku ingat analisis data yang kamu kirimkan. Kamu menyelamatkan banyak orang, termasuk aku." Gita merasa dadanya hangat, namun di saat yang sama, tak percaya. Ia hanya melakukan pekerjaan freelance kecil-kecilan. Ia tidak pernah tahu bahwa itu berdampak sebesar itu. Ardan menatap Ayu dan keluarganya yang tampak ketakutan. Dan hari ini, ia menatap kembali kursi lusuh tempat Gita dipaksa duduk.
Kalian menempatkan penyelamatku di sebelah tong sampah. Semua panitia langsung menunduk. Ayu gemetaran. Ilham, yang baru sadar apa yang terjadi, berjalan mendekat dan membeku melihat Ardan berdiri di samping istrinya. Mas, Ardan? Ilham berusaha tersenyum kaku. Ada apa duduk di sini? Ardan menatapnya dingin. Aku duduk di sini karena Gita tidak pantas diperlakukan seperti sampah oleh keluargamu. Tatapannya semakin tajam. Dan karena kamu, Ilham, sebagai suami, lebih memilih diam ketika istrimu dipermalukan. Ilham tersentak seperti ditampar. Semua tamu mulai berkerumun, melihat drama besar itu terjadi. Identitas Ardan telah terungkap. Dan efeknya seperti badai yang menyapu seluruh pesta. Gita menunduk, terharu, namun juga takut. Ia tidak pernah membayangkan pertolongan kecilnya di masa lalu kembali seperti ini, di saat ia paling terhina. Ayu dan keluarganya memucat seperti melihat hantu. Karena yang duduk di sebelah Gita bukan orang sembarangan, melainkan seseorang yang memegang kuasa besar, dan yang kini berdiri jelas-jelas berada di pihak Gita. Dan semua orang tahu, badai yang lebih besar sedang datang. Gema musik pernikahan yang tadinya riang berubah menjadi nada-nada canggung. Tawa para tamu mereda, digantikan suara bisik-bisik yang mengalir cepat seperti air bocor dari pipa, tak bisa dihentikan. Ayu berdiri terpaku di dekat panggung, gaun pengantin mewahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, sementara Bu Ratna mencoba memegang lengannya agar tetap berdiri tegak. Namun genggamannya pun sama-sama gemetar. Gita, yang sejak tadi duduk di kursi lusuh, hanya menatap tanah. Ia tidak pernah meminta pembelaan siapapun. Ia hanya ingin melewati hari itu tanpa dipermalukan. Tapi realita berkata lain. Kini, seluruh ruangan justru memandang keluarganya, dengan tatapan tidak percaya dan penuh penilaian. Ardan melangkah perlahan ke depan. Suaranya tidak meninggi, tapi ketenangannya justru jauh lebih menggentarkan. Saya menghargai pesta keluarga. Tapi saya tidak bisa diam ketika seseorang yang berjasa bagi saya diperlakukan seolah-olah tidak lebih dari sampah di lantai. Ayu menelan ludah keras. Ilham menatap tanah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ardan kembali menatap Gita. Kamu disuruh duduk di sini? Tanyanya. Suaranya lembut, kontras dengan amarah yang jelas terlihat di matanya. Gita menunduk malu, seolah ia yang bersalah. Iya, mereka bilang kursi di depan untuk keluarga inti. Ardan mengangguk pelan, lalu menatap seluruh panitia dan keluarga. Jadi maksud kalian, wanita ini bukan keluarga? Tak ada yang menjawab. Mereka tidak berani. Karma bekerja dengan cara halus, dan hari itu, ia bekerja sangat cepat. Seorang tamu VIP dari pihak keluarga mempelai laki-laki maju. Pria parubaya itu ternyata ayah dari mempelai pria, alias keluarga inti dari pihak laki-laki. Ia menatap Ayu dan ibunya dengan ekspresi kecewa yang dalam. Jadi ini cara kalian memperlakukan istri kakak ipar kalian? Katanya perlahan. Kami menerima keluarga kalian dengan baik, tapi balasannya seperti ini. Ayu langsung menunduk. Mulutnya bergetar. Pepak, saya tidak bermaksud. Tidak bermaksud. Ayah mempelai laki-laki menyipitkan mata. Menaruh tamu penting, istri kakak ipar kalian, di belakang dekat tong sampah? Itu tidak sengaja menurutmu? Ayu kehilangan kata-kata. Bu Ratna mencoba maju. Itu hanya salah paham. Kami. Namun ayah mempelai laki-laki mengangkat tangan. Saya mohon ibu jangan bicara. Semakin ibu bicara, semakin jelas siapa yang merusak suasana pesta ini. Wajah Bu Ratna langsung memucat. Di sisi lain, tamu-tamu mulai berbisik lebih keras. Gila, pengantin perempuan kok begitu kelakuannya? Kurang ajar banget sampai menantu dijadikan kayak pembantu. Untung ketahuan sekarang. Malu banget keluarga itu. Ayu merasakan tubuhnya melemah. Pundaknya bergetar. Tangannya mencengkeram gaunnya sendiri dengan panik. Ini adalah pesta yang ia lakukan dengan bangga. Pesta di mana ia ingin menunjukkan kemewahan pada semua orang. Namun kini, pesta itu justru berubah menjadi panggung malu besar-besaran. Ardan mendekat pada Gita, menatapnya dengan lembut. Boleh saya bantu kamu berdiri? Gita mengangguk pelan. Ia mengangkat Nadine yang masih tidur,
lalu berdiri dengan hati-hati. Ardan memegang lengannya agar seimbang. Ayu melihat itu, dan jantungnya seperti diremas. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa wanita yang ia hina adalah seseorang yang dihormati oleh orang yang jauh lebih penting darinya. Ardan menatap panggung utama. Gita seharusnya duduk di depan, katanya lantang. Sebagai keluarga. Sebagai seseorang yang telah berjasa. Bukan di sini. Panitia langsung berebut membawa kursi empuk dari deretan VIP, memindahkannya ke posisi terbaik di dekat keluarga mempelai laki-laki. Ardan menoleh pada Gita. Silakan. Ini tempat yang pantas untukmu. Ayu menahan napas. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Malu yang membakar. Karma halus, tapi telak. Saat Gita berjalan menuju kursi VIP, didampingi Ardan, tamu-tamu secara spontan memberi ruang, beberapa bahkan menatapnya dengan hormat. Ilham menunduk dalam-dalam. Ia tidak berani menatap istrinya. Ia tidak punya keberanian untuk meminta maaf, karena ia tahu ia telah gagal sebagai suami. Gita duduk perlahan. Hatinya masih sakit, tapi ia merasakan sesuatu yang hangat, pengakuan, penghormatan, pembelaan. Bukan balas dendam, tapi keadilan. Sementara itu Ayu yang seharusnya menjadi pusat perhatian di hari besarnya, justru berdiri kaku dengan wajah rusak, bibir bergetar, mata berkaca-kaca. Karena semua orang kini tahu siapa yang salah. Semua orang tahu siapa yang berperilaku hina. Dan Gita hanya bisa menatap ke depan, tanpa berniat merendahkan siapapun. Justru itulah yang membuat keadaan semakin berbalik. Karma tidak perlu tangan Gita. Karma bekerja dengan caranya sendiri. Hari itu, keadaan berbalik dengan elegan, halus, dan sangat memalukan bagi orang yang meremehkannya. Musik pernikahan kembali diputar oleh panitia, tetapi suasananya tak lagi sama. Irama yang seharusnya penuh kebahagiaan kini terdengar hambar, seolah mencoba menambal suasana yang sudah terlanjur retak. Ayu berdiri di panggung, wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar, matanya tak fokus. Semua yang ia rencanakan, pesta megah, gaun mahal, perhatian penuh tamu, semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang terjadi di depan ratusan orang. Bu Ratna ikut terpaku, tidak berani bergerak. Kebanggaannya hancur. Harga dirinya remuk di hadapan keluarga besar calon menantu dan para tamu undangan. Ilham hanya bisa menunduk. Ia tidak berani menatap Gita, tidak berani menatap kakaknya, bahkan tidak berani menatap tamu-tamu yang menahan diri untuk tidak mencibirnya. Ardan melangkah maju ke tengah ruangan, wajahnya tegas namun tidak meledak-ledak. Justru ketenangannya membuat semua orang saling menatap gugup. Sepertinya, kata Ardan tanpa perlu menaikkan suara, semua orang berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tamu-tamu langsung terdiam. Ayu menggigit bibirnya keras. Enggak, tolong, jangan, bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Namun Ardan tetap melanjutkan. Beberapa hari sebelum acara ini, ujar Ardan, saya mendengar rumor bahwa keluarga mempelai perempuan memiliki sikap yang kurang sopan kepada keluarga dan tamu. Ia menatap Ayu. Tatapannya tajam, tapi tidak dibarengi kebencian, justru kecewa. Tapi saya tidak menyangka kalian begitu rendah, sampai menaruh istri kakak saya di tempat sampah. Tamu-tamu bergumam, tetapi tidak ada yang berani berbicara lantang. Ayu menutup mulutnya gemetar. Kakinya nyaris tidak kuat menopang tubuhnya. Dan tidak berhenti sampai di situ, lanjut Ardan. Tadi saya mendapat laporan dari panitia bahwa keluarga mempelai perempuan sengaja meminta kursi VIP untuk mereka semua, lalu memindahkan istri kakak saya ke belakang. Ayu tersentak. Itu bohong. Aku cuma... Ayah mempelai laki-laki ikut maju. Saya dengar sendiri waktu itu kamu bilang, taruh saja mereka di belakang. Biar tahu diri. Ayu membeku. Semua orang mulai terhenyak. Beberapa tamu langsung menatap Ayu seperti melihat seseorang yang sangat memalukan. Gita terkejut, menatap lelaki paruh baya itu. Ia tidak menyangka seseorang benar-benar mendengar penghinaan Ayu sebelumnya. Ayu menggeleng cepat. Bukan itu maksudku. Aku cuma... Cukup, Ayu. Suara Bu Ratna memotong pelan, tapi penuh ketakutan. Semakin kamu bicara, semakin jelas keburukanmu. Ayu menatap ibunya tidak percaya. Bu, ibu kok
Bu Ratna mengalihkan pandangannya. Ia tahu betul skandal ini sudah tidak bisa ditutupi. Ardan kembali menatap Gita. Aku juga sudah mengetahui kebenaran soal kontribusimu pada perusahaanku dulu. Ia tersenyum tipis. Kamu menyelamatkan banyak orang, tanpa mengharapkan balasan. Gita menunduk malu. Ia tidak pernah ingin membanggakan hal itu. Ia hanya bekerja untuk bertahan hidup. Ardan menoleh pada tamu-tamu. Dan begini cara keluarga mempelai perempuan memperlakukan orang baik? Dengan merendahkan, menghina, dan mengusir. Semua tamu menatap Ayu dan Bu Ratna. Tidak satu pun yang memberi mereka pembelaan. Beberapa saudara Ayu mulai menunduk malu. Sepupunya bahkan menutupi wajah, takut ikut terkena malu keluarga. Sementara itu Ayu semakin tidak bisa berdiri tegak. Ia mulai menangis. Air matanya jatuh deras. Makeup mahalnya luntur berantakan. Maaf, 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 gumam Ayu berulang kali. Aku nggak tahu Gita orang penting. Aku cuma... Ardan menatapnya tajam. Kalau dia bukan orang penting pun, kamu tidak punya hak merendahkan orang lain. Ayu terdiam. Ucapan itu menusuk seperti belati. Aku cuma iri, karena perhatian Mas Ilham sama dia terus. Ayu mulai terisak keras. Aku pikir, kalau aku bikin Gita terlihat hina, aku bisa merasa lebih baik. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Ayu mengaku sejauh itu. Ilham memejamkan mata, wajahnya tertutup rasa malu dan penyesalan. Gita hanya diam, menatap Ayu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak senang melihat Ayu hancur. Tapi ia juga tidak punya kekuatan untuk membela seseorang yang sudah berkali-kali menyakitinya. Ardan menatap Ayu untuk terakhir kalinya. Suaranya lembut tapi tegas. Ayu, kesombonganmu hari ini bukan hanya menjatuhkan Gita. Kesombonganmu menghancurkanmu sendiri. Ayu jatuh berlutut di lantai, menangis keras. Gaun pengantinnya yang megah tampak seperti beban besar yang menariknya ke tanah. Seolah-olah Tuhan sedang menunjukkan bahwa kemewahan tanpa akhlak tidak ada nilainya. Kini semua orang tahu kebenarannya. Kini semua orang melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Kesombongan Ayu yang selama ini ia banggakan, hancur berkeping-keping di hari pernikahannya sendiri. Dan Gita? Ia tidak melakukan apapun. Ia hanya menjadi diri sendiri. Sederhana, baik, tidak membalas. Karma bekerja. Tanpa Gita harus berucap sepatah kata pun. Setelah seluruh kejadian memalukan yang menimpa Ayu dan keluarganya, suasana pesta berubah menjadi dingin. Musik yang sebelumnya hingar-bingar berubah pelan, para tamu mulai membicarakan apa yang baru saja terjadi, dan beberapa dari mereka bahkan diam-diam menatap Gita dengan rasa hormat baru. Sementara itu, Gita hanya duduk diam. Ia tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan kemenangan. Hanya diam dengan wajah sendu yang menggambarkan lelahnya seorang perempuan yang terlalu sering menahan luka. Dani mendekatinya perlahan. Maafin aku, ucap Dani dengan suara lirih, lebih lirih dari sebelumnya. Ada penyesalan di sana. Ada rasa malu. Ada kesadaran bahwa ia jauh dari kata suami yang baik. Gita menatapnya tanpa marah. Aku bukan butuh maaf, Dani. Aku cuma butuh dihargai. Dani terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi tajam. Tak jauh dari mereka, Ayu duduk bersama suaminya. Wajahnya masih pucat. Ia tidak lagi berani menatap Gita. Tadi, saat calon mertua barunya memarahi Ayu karena memperlakukan Gita dengan hina, seluruh rasa percaya dirinya runtuh. Aktor sebenarnya adalah pria misterius itu, Pak Adrian, yang pada akhirnya meminta waktu bicara secara pribadi pada Gita. Gita, dunia memang gak selalu adil. Tapi kebaikan gak akan pernah hilang, kata Pak Adrian. Ia menjelaskan bahwa dulu, ketika Gita menolongnya saat kecelakaan dan menutupi identitasnya, ia benar-benar merasa berutang budi. Tapi lebih dari itu, ia menghormati Gita karena sifatnya yang rendah hati dan tulus. Kamu nggak pernah pamer, kamu nggak pernah sombong. Kamu cuma melakukan yang benar. Dan orang seperti kamu, layak dihormati. Gita tidak menangis, tapi hatinya hangat. Seolah ada seseorang yang akhirnya mengakui seluruh luka yang selama ini ia telan sendirian. Malam mulai larut. Ayu menghampiri Gita dengan langkah gemetar. Kak Gita, aku minta maaf. Suaranya pecah.
Tamu-tamu yang mendengar hanya bisa saling pandang. Ayu, yang sejak dulu membanggakan diri sebagai yang paling cantik, paling mapan, paling dihormati, kini menunduk, suaranya parau penuh penyesalan. Aku salah. Aku keterlaluan. Aku nggak tahu kalau... Gita mengangkat tangan pelan menghentikannya. Kamu nggak perlu minta maaf karena... Nggak tahu. Kamu minta maaf karena kamu menghina orang tanpa alasan. Itu yang harus kamu ubah. Ayu terdiam. Wajahnya memucat lagi. Aku akan berubah. Kak, gumamnya lirih. Gita hanya mengangguk. Ia tidak membalas hinaan itu dengan dendam, tapi dengan kejelasan bahwa harga diri manusia bukan ditentukan oleh harta atau status keluarga. Setelah acara selesai, Dani dan Gita berjalan pulang bersama. Untuk pertama kalinya, Dani menggenggam tangan Gita tanpa ragu. Bukan untuk menunjukkan bahwa ia suaminya, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia akhirnya sadar bagaimana berharganya perempuan itu. Terima kasih sudah kuat, kata Dani pelan. Terima kasih masih mau jadi istriku. Gita menatapnya. Aku mau memperbaiki semuanya. Dan, tapi kamu harus ikut memperbaiki. Kita harus sama-sama. Dani mengangguk, matanya berkaca-kaca. Malam itu Gita sadar satu hal. Bahwa harga diri bukan ditentukan oleh tempat duduk di sebuah pesta. Bukan oleh kata orang. Bukan oleh hinaan keluarga. Harga diri adalah bagaimana seseorang berdiri, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkannya. Dan semua kejadian itu menjadi titik balik. Ayu berubah menjadi lebih rendah hati. Dani mulai memperbaiki diri sebagai suami. Keluarga besar memahami bahwa Gita bukan lagi sosok yang layak direndahkan. Dan yang paling penting, Gita menemukan kembali dirinya sendiri.